Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menceritakan tentang materi dari halaman 27 sampai 29 tentang tantangan dan hambatan dalam aktivitas dakwah antar budaya. Nah, di mana di salah satu sandungan utamanya adalah adanya ego budaya dan sikap merendahkan budaya lain. Di dalam masyarakat majemuk, baik di kota atau di perdesaan, yang terdiri dari berbagai suku seperti suku Sunda, Batak, dan Jawa, seringkali muncul kecenderungan di mana masing-masing kelompok merasa budayanya paling luhur dan menganggap rendah budaya orang lain. Nah, hambatan ini tidak jarang turut menyakiti seorang dai yang terjebak pada keegoan budayanya sendiri, sehingga ia dapat merendahkan budaya masyarakat target dakwah atau mad'u. Padahal jika seorang dai itu seharusnya menghormati dan mengagumi budaya mad'u itu sendiri agar mereka ini merasa dihargai dan memberikan apresiasi balik terhadap dakwah yang disampaikan. Nah, sikap merasa budaya sendiri lebih unggul ini sejalan dengan pandangan samar yang menyatakan bahwa manusia itu secara biologis cenderung mementingkan egonya sendiri dan bersikap antagonistis terhadap kelompok yang berseberangan. Nah, ketika seorang menilai budaya lain murni menggunakan barometer budayanya sendiri, sikap ini disebut sebagai enocentrisme. Menurut Porter dan Samovar di dalam buku tersebut, enocentrisme ini membuat seseorang hanya mau mendekat pada kesamaan antar budaya dan menjauh jika adanya perbedaan. Bahkan menganggap budayanya jauh lebih baik dan populer. Blueberg dan Pennington juga menegaskan bahwa enocentrisme merupakan cikal bakal atau embrio lahirnya rasisme dan sikap merendahkan orang lain yang kini marak dikampanyekan secara negatif di berbagai bidang seperti olahraga dan pendidikan. Nah, lebih lanjut nih, enocentrisme ini menguat seiring dengan besarnya solidaritas internal suatu kelompok yang membuat mereka ini merasa aman di kelompoknya sendiri sambil mengucilkan kelompok lainnya, di mana fenomena perpecahan dan kebanggaan berlebih pada golongan sendiri ini juga telah diperingati dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 53 dan surat Ar-Rum dalam 32 ayat 32. Nah, kebanggaan kelompok yang berlebihan ini memicu lahirnya intoleransi, fanatisme dan primordialisme, yang semuanya ini harus dibuang jauh-jauh oleh seorang dai. Dai boleh saja bangga pada budayanya sendiri, tetapi dilarang keras merendahkan atau menyerang budaya lain, karena hakikatnya semua budaya di bumi ini memiliki kebaikan masing-masing. Nah, sebagai solusi, seorang dai justru hanya harus mempelajari dan menguasai budaya lain untuk memperkaya materi dakwanya. Dengan merujuk atau menggunakan budaya setempat sebagai analogi, peluang diterima dakwah akan semakin besar. Contohnya, jika seorang dai ini berlatar belakang Sunda yang berdakwah di luar daerahnya harus mencari istilah seperti bahasa Jawa
harus mencari istilahnya apa gitu, dan menyerap budaya setempat gitu. Alih-alih terus menggunakan gaya komunikasi dan bahasa Sunda yang kental, begitu pula dengan dai asal Jawa yang berdakwah di luar Jawa. Meskipun logat aslinya sulit dihindari, ia harus tetap menaruh respek pada daerah target dakwahnya dan tidak harus terus-menerus membanggakan daerah asalnya. Nah, jika dai memaksakan ego budayanya itu sendiri, hal ini akan berdampak negatif dan dapat membubarkan jamaah pendengarnya. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.